Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Tanpa panjang lebar, kita akan bahas tryout untuk pelajaran ekonomi. Nomor 11. Apabila harga beras 400 yang diminta 10 kilo. Kalau harganya naik jadi 500 yang diminta berkurang menjadi 4 kilo. Maka, ini mengenai elastisitas. Jadi kita masukkan harga itu adalah P, P-nya ada 2 ya, P1 yaitu 400, P2-nya adalah 500. Lalu ada kuantitinya, kuantiti pertama 10, kuantiti kedua 4. Kita masukkan ini rumus elastisitas, delta Q per delta P kali P1 per Q1. Min 6, delta Q-nya 4 kurangi 10, delta P-nya 100, itu dari 500 kurangi 400, lalu dikali P1 400, Q1-nya 10. Nanti kita ketemu jawabannya minus 2,4. Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa elastisitasnya permintaan ya. Kalau nanti jawabannya tidak ada minus, berarti elastisitasnya penawaran. Lalu yang berikutnya persentase perubahan harga. Jadi karena perubahan harga, rumusnya berarti delta P dibagi P yang pertama dikali 100%. Tadi delta P-nya adalah 100, P satunya 400, berarti 100 bagi 400 kali 100%. Nanti kita ketemu jawabannya 25%. Nomor 1 benar. Lalu persentase perubahan permintaannya, delta Q per Q1 kali 100%, delta Q-nya 6, lalu Q1-nya 10, nanti kita ketemu jawabannya 60%. Jadi yang keduanya juga benar, 60%. Yang ketiga, barangnya bersifat elastis. Ini ya, elastis itu lebih besar 1. Tapi ini jawabannya minus 2,4. Berarti di bawah 1. Tidak itu ya, bukan itu pengertiannya. Jadi sekali lagi, tanda minus di sini adalah hanya sekedar menunjukkan elastisitasnya permintaan. Jadi kita lihat tandanya mutlak ya, 2,4. 2,4 itu lebih besar dari 1. Jadi yang ketiganya benar. Yang keempatnya ini salah ya, bukan 5,4, tapi 2,4. Jadi jawabannya nomor 11, 1, 2, 3, A. 12, masih elastisitas. Elastisitas permintaan barang adalah elastis. Apabila harga barang X turun, maka kita akan cari dari 1, 2, 3, 4 ini yang benar yang mana ya. Nah, salah satu rumus lain yang tadi di nomor 11 ada delta Q per delta P. Rumus lain adalah persen delta Q dibagi persen delta P. Nah, kalau elastis itu jawabannya harus lebih besar dari 1. Kalau inelastis, itu jawabannya harus lebih kecil dari 1. Nah, jadi kalau mau jawabannya lebih besar dari 1, elastis, berarti si persen delta Q-nya harus lebih besar dari persen delta P. Kita ambil contoh deh. Kalau harus lebih besar, kita anggap persen delta Q-nya 10. Persen delta P-nya 5. Berarti 10 bagi 5, 2. Nah, 2 itu kan berarti lebih besar dari 1. Berarti elastis. Jadi sesuai dengan permintaan soal. Nah, kalau inelastis kebalikannya. Berarti si delta Q-nya harus lebih kecil. Kalau kita ambil contoh, ya tinggal kita balik. Kalau ininya 5, delta Q-nya, delta P-nya 10, berarti 5 bagi 10, setengah. Setengah itu lebih kecil dari 1. Inelastis. Jadi yang nomor 12, statement satunya salah. Statement 2-nya itu benar ya. Lebih besar ya. Dari persentase penurunan harganya. Lalu untuk jawab yang ketiga dan keempatnya, kita lihat ini ketentuannya ya. P itu harga, TR itu adalah total revenue atau total pendapatan atau penjualan. Kalau dia sifat barangnya elastis, maka hubungan P sama TR dia harus berbanding terbalik. Artinya apa? Kalau harga naik, maka pasti nanti penerimaan atau penjualannya turun. Begitupun sebaliknya. Kalau inelastis dia berbanding lurus, artinya ketika harga naik, berarti penerimaannya juga ikut naik. Begitupun sebaliknya. Jadi untuk statement ketiga dan keempat yang benar adalah nomor 4 ya. Penerimaan total dari penjualan barang X naik. Kenapa? Karena ini harga barang X-nya turun. Berarti harus berbanding terbalik ya. Karena elastis. Jadi 2 dan 4 jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 13. Pendapatan nasional dapat ditinjau melalui pendekatan. Nah, pendapatan nasional ini ada 3. Penerimaan, itu rumusnya RWIP.
rent, wages, interest, profit, lalu pengeluaran itu CIGXM, consumption, investment, government expenditure, ekspor sama impor, lalu kalau yang produksi sigma P dikali sigma Q. Berarti nomor 13 jawabannya 1, 2, 3 ya. Kalau pinjaman luar negeri itu tidak ada ya. Nomor 13 jawabannya A. 14. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, maka produsen sebagai price taker. Sebab dalam pasar persaingan tidak sempurna, harga jual ditentukan oleh produsen tersebut. Nah, pasar itu secara struktur dibagi jadi dua, persaingan tidak sempurna sama persaingan sempurna. Nanti kalau tidak sempurna, ada yang kita kenal, pasar monopolistis, pasar oligopoli, pasar monopoli, itu yang tidak sempurna. Nah, bedanya apa? Kalau di tidak sempurna, itu price maker. Kalau di sempurna, itu price taker. Maker itu berarti harganya ditentukan oleh produsen. Jadi si perusahaan yang membuat harga atau yang menentukan. Nah, kalau taker kebalikannya. Jadi harganya nggak ditentuin sama produsen, tapi harganya ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, ini tadi pasar persaingan tidak sempurna, produsen sebagai price taker. Salah ya. Bukan taker, tapi maker. Nah, karena maker, maka harga jualnya ditentukan oleh produsen. Nah, ini benar ya statementnya, sebabnya ya. Jadi jawabannya salah benar itu berarti D. Oke, yang terakhir, nomor 15, pengeluaran rumah tangga meningkat akan menyebabkan nilai PDB turun, sebab PDB bisa dihitung dari nilai konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Jadi, seperti tadi di nomor sebelumnya, nomor 14, pendapatan nasional, itu metodenya ada 3. Nah, ini salah satunya ya, yang metode pengeluaran atau konsumsi, CIGXM. C-nya consumption atau konsumsi, ini ya. Lalu I-nya investment atau investasi, ini. Lalu G-nya government expenditure, pengeluaran pemerintah, ini ya. X-nya ekspor, M-nya impor. Jadi, yang sebabnya benar ya, PDB bisa dihitung dari ini, sesuai dengan metode pengeluarannya. Nah, untuk pernyataan awalnya, pengeluaran rumah tangga meningkat akan menyebabkan nilai PDB turun. Salah ya? Karena kalau C-nya naik, ya otomatis berarti PDB-nya ikut naik, bukan ikut turun. Jadi jawabannya 15 salah benar, yaitu D. Oke, sampai sini ya pembahasan untuk tryout pelajaran ekonomi. Sampai ketemu lagi di waktu berikutnya. Makasih ya semuanya.